Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat terkasih, puji Tuhan. Hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Tentunya ada berkat baru, tentunya ada hal-hal baru yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita mengawali hari ini dengan penuh semangat, penuh optimisme, dan tentunya tidak lupa kita memberikan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kembali saya akan melanjutkan apa yang sudah kita bicarakan di renungan sebelumnya dari kitab Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Firman Tuhan di pagi hari ini, saya kembali memberi judul, Haleluya, bintangnya sudah bersinar kembali. Kembali kita akan belajar dari tokoh dalam pembacaan kita, yaitu Yusuf. Dari pembacaan kita di pagi hari ini, ada satu kebenaran yang menjadi dasar kita, yaitu mari kita bersyukur bahwa semua kita manusia bukan saja dikasihi, tetapi kita semua manusia memiliki potensi yang daripada Allah. Dalam konteks pembacaan kita, potensi artinya kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan. Ya, tentunya kita masing-masing menyadari apa potensi saya. Dan potensi itu sebenarnya bisa dikembangkan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu unik. Tentunya menurut rencana dan maksud Allah bagi kita. Kalau kita membaca Mazmur 139 ayat 13, di sana menarik sekali digambarkan bagaimana Allah membentuk kita manusia. Dalam Mazmur 139 ayat 13, di sana dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ada kata menenun aku, bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan merajut aku. Artinya kita tiap-tiap pribadi adalah orang-orang yang berbeda, punya potensi yang berbeda. Yusuf dalam tokoh pembacaan kita punya potensi yang dilihat oleh Allah. Dan begitu juga Allah melihat kita punya potensi yang juga dapat dipakai oleh Allah. Tentunya dalam konteks Yusuf, Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah melihat bahwa Yusuf juga punya potensi. Dan kita bisa melihat bukti dari potensi yang Yusuf tunjukkan dalam bagian pembacaan firman Tuhan kita. Setelah ia mendengar kabar bahwa Maria mengandung, lalu saat malaikat Tuhan menyampaikan pesan kepada dia dan sempat dia ragu-ragu, tetapi puji Tuhan kalau kita melihat di ayat yang ke-24, sesudah ia bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Artinya ia berbuat seperti yang diperintahkan dengan mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu juga dia menjaga kekudusan hubungannya sampai Yesus lahir. Kalau kita berkaca dalam kehidupan kita, kita pun sebagai orang percaya memiliki potensi yang dapat dipakai Tuhan tentunya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita pakai waktu ini untuk kembali merenungkan, memikirkan kira-kira potensi apa yang dapat Tuhan pakai dalam kehidupan kita. Jika potensi itu
Bapak Ibu Saudara sudah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, puji Tuhan. Kembangkan itu. Semakin hari semakin dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara masih ragu-ragu dan belum menemukan potensi Bapak Ibu Saudara terkasih, yakinlah bahwa Bapak Ibu Saudara punya potensi yang dapat dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita berdoa untuk mengawali hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu bahwa sama seperti Yusuf, kami pun memiliki potensi yang daripada Tuhan, di mana potensi tersebut dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami Bapa, jika kami sudah menyadari potensi kami. Kami rindu bahwa potensi tersebut dapat terus kami kembangkan, sehingga lewat potensi tersebut kami semakin dipakai, semakin mempermuliakan nama Tuhan melalui potensi kami. Tetapi jika kami belum menemukan potensi kami, mampukan kami Bapa agar kami menyadari bahwa kami sesungguhnya memiliki potensi yang sungguh luar biasa yang dapat dipakai oleh Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami sungguh-sungguh dapat memaksimalkan potensi kami dan belajar menggunakan potensi kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hari ini, berkati orang-orang yang kami kasihi, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.